asli ke pengadilan. Selesai perkara, vonis Bambang Tri 100 tahun, nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya mau mati di penjara 100 tahun nggak ada masalah, tapi dengan keyakinan, jangan dengan asumsi. Jadi ada yang anehnya di sini. Yang anehnya itu Bambang Tri dan tim alpukatnya ini atau lewer-lewernya ini Alpukat tidak bisa menunjukkan bukti kepada si pelapor Bambang Tri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sepansaran setanah di mana saja Anda berada. Kembali ada sebuah pernyataan yang mencengangkan. Ya, kalau ini kita dengar, kita telaah, ya betul-betul kita ini bikin kaget ya. Oleh pengacara Suginur dan Bambang Tri Mulyono, yakni Ahmad Kosinudin. Bagaimana Ahmad Kosinudin ini kemudian menyatakan bahwa tidak masalah Bambang Tri kemudian dihukum, divonis 100 tahun. Bahkan mau mati di penjara tidak masalah selama hakim memutus berdasarkan keyakinannya. Inilah yang diombar-omborkan oleh Kosinudin, yang kemudian ini mendapat ya ledekan dari seorang pria yang kemudian mentertawakan perilaku para lawyer ya, dengan ada plesetan sedikit ya dari pria ini karena meledek kelakuan dari para Bambang Tri dan para advokat-advokatnya ini ya, dengan ledekan-ledekan yang menurut kita itu adalah sindiran keras terhadap perilaku-perilaku mereka yang menurutnya ini ya susah diterima dengan akal sehat ya. Dimana pria ini menyampaikan bahwa kalau Anda menuding Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu, seharusnya ijazah palsu itu ditunjukkan. Nah ini loh. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana komentar daripada Ahmad Kosinudin ini, yang kemudian menyatakan bahwa tidak masalah Bambang Tri divonis 100 tahun, bahkan mati di penjara sekalipun. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sidang yang ke-9 ya. Sidang yang saya harapkan menghasilkan keyakinan bagi hakim untuk memvonis Bambang Tri bersalah dan dipenjara 100 tahun. lama tuh 100 tahun saja, tapi punya keyakinan bahwa Bambang Tri bersalah. Dan keyakinan itu diperoleh dari apa? Dari melihat ijazah aslinya. Bagaimana mungkin bisa yakin kalau ijazah aslinya tidak diperlihatkan? Nah, Pak Jokowi tinggal bawa ijazah itu yang asli ke pengadilan. Selesai perkara, vonis Bambang Tri 100 tahun, nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya mau mati di penjara 100 tahun nggak ada masalah, tapi dengan keyakinan, jangan dengan asumsi. Nah, Jadi ada yang anehnya di sini. Yang anehnya itu Bambang Tri dan tim alpukatnya ini atau lewer-lewernya ini Alpukat tidak bisa menunjukkan bukti kepada si pelapor Bambang Tri ini. Seharusnya mereka itu menunjukkan bukti, bantahan. Atas dasar apa kalian melaporkan Bambang Tri? Sementara ini buktinya loh. Tunjukkan pada yang si pelapor. Ini loh ijazah palsu yang digunakan Bapak Jokowi sudah kami temukan misalnya di KPU. Terus ini sudah kami tanyakan di sekolahan tidak terdaftar. Terus ini ada pernyataan dari pihak sekolah atau pihak para guru di sekolah-sekolah yang katanya Bapak Jokowi pada sekolah itu sudah menyatakan sesuai dengan surat pernyataan Bapak Jokowi tidak pernah sekolah dan tidak punya ijazah. Harusnya mereka kan menunjukkan itu. Ini mereka tidak bisa menunjukkan bukti atas laporan si pelapor, tapi Bambang Tri dan alpukatnya ini malah sibuk menuntut Bapak Jokowi untuk membawakan ijazah aslinya. Minta bawakan ijazah aslinya, menunjukkan katanya kepada mereka. Ya wajar apa Bapak Jokowi tidak merespon apa laporan mereka, karena Bambang Tri itu ditangkap bukan laporan Bapak Jokowi, tapi laporan pihak orang lain. Apa yang sebenarnya berijazah palsu seperti itu kita buktikan di sini. Baik, kita tunggu masyarakat menunggu. Ayo buktikan mana ijazah palsunya yang digunakan Bapak Jokowi sesuai dengan keterangan-keterangan dan saksi-saksi. Ayo mana buktikan. Ya, itulah penyampaian daripada Ahmad Kosinudin ya, yang membuat kita ini betul-betul tercengang ya. Ini adalah sebuah statement yang jika ini terkabul nanti, dan jika betul-betul hakim kemudian memvonis Bambang Tri Mulyono dan Suginur dengan vonis yang tinggi, wah, bakal apa lagi yang disampaikan oleh mereka? Mungkin saja mereka lagi akan menyatakan ya kriminalisasi ulama ini
kezaliman karena telah memvonis berat ya daripada Sugi Nur dan Bambang Trimulyono. Kita akan lihat nanti akan seperti apa reaksi ketika vonis itu ya sudah ya dijatuhkan oleh hakim. Dan jelasnya bahwa sudah sidang ke-9 ya, dari berbagai keterangan-keterangan ini para saksi ya sekalipun semuanya dibantah oleh terdakwa yakni Sugi Nur dan Bambang Trimulyono, tetapi semua keterangan saksi itu memang memberatkan beliau. Artinya ini akan menjadi fakta-fakta persidangan yang akan dijadikan hakim ya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Tetapi sejauh yang kita lihat ya, berbagai keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi ini memang akan semakin mengungkap ya bahwa Bambang Tri lah yang telah mengada-ada membuat berita-berita ya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta yang kuat. Maka ketika pria ini kemudian meledek, maka hal yang menurut kita itu sangat rasional. Kenapa? Karena dia yang menuduh ijazah palsu baru tidak bisa memperlihatkan, paling tidak ya fotokopinya jika ada ijazah palsu itu, supaya betul nanti akan diuji di depan majelis hakim ya bahwa apakah itu betul-betul palsu atau asli. Tetapi kan sejauh ini mereka tidak bisa menunjukkan ya ijazah palsunya Pak Jokowi, malah berteriak-teriak agar ijazah asli yang dihadirkan. Padahal sesuai keterangan saksi ahli pidana bahwa ya untuk membuktikan surat palsu itu ya tidak mesti harus mendatangkan aslinya. Ya, ada kasus dulu yang pernah terjadi kalau tidak salah di Gorontalo sebagaimana disampaikan oleh saksi ahli pidana saat dihadirkan. Nah, di sini kita akan melihat ya bahwa bakal seperti apa nanti reaksi daripada ya para pengacara ketika Bambang Tri dan Sugi Nur ini divonis. Ya, apalagi kalau misalnya divonis ya berat, ya bakal mungkin dia akan membangun lagi ya opini-opini bahwa dizolimi atau dikriminalisasi. Makanya menarik apa yang disampaikan oleh pria ini yang kemudian ya membuka cara pandang kita ya, paling tidak sekalipun itu terkesan guyon, tetapi ini lebih membuka cakrawala berpikir kita, akal sehat kita, kemudian ya bisa membaca logika yang selama ini selalu dibangun oleh kelompok-kelompoknya Sugi Nur ya, bahwa karena dia yang dituduh harusnya dia yang harus membawa ijazah aslinya, tetapi oleh pria ini karena Anda yang menuduh ijazah palsu harusnya tunjukkan mana ijazah palsu itu. Ini yang akan membuat Bambang Tri akan kembali ya menjalani masa-masa hidupnya di balik jeruji besi seperti kurang lebih ya 3 tahun atau 2 tahun yang lalu yang divonis karena telah menulis buku Jokowi Undercover yang tidak bisa dibuktikan tetapi hanya membuat hoax di dalamnya. Kita berharap bahwa ini bisa cepat selesai dan ada kepastian hukum yang bisa membuat kita ini tidak lagi resah dan curiga terhadap Bapak Presiden Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.